Kali ini kita akan membahas tentang maya perusahaan manufaktur. Selamat menyaksikan. Langkah yang pertama untuk transaksi ada transaksi pembelian. Jadi kita akan menggunakan menu purchase. Lalu kita pilih enter purchase. Lalu kita pilih kita ganti dulu layoutnya menjadi item. Kita pilih suppliernya. Di sini untuk transaksi pertama adalah toko serba ada. Kita pilih toko serba ada. Nah ini kita gantikan terminnya, yaitu karena ini pembelian maka nanti per 30. Di ketentuan soal adalah untuk 2/10 per 30 adalah untuk penjualan. Nah kita isikan untuk bahan-bahan yang dibeli, kedelai sebanyak 120 kilo, lalu untuk bahan penolong 60 mili, yaitu asam cuka. Nah untuk harganya yang ketiga adalah 90 liter air kelapa. 90, kita tap, lalu kita pilih air kelapa. Nah selanjutnya setelah ini kita bisa record. Nah untuk cek jurnalnya kita bisa klik CTRLR. Ini kita in or all aja, lalu kita cancel, kita klik no. Nah itu kita klik register, lalu kita data formnya kita atur dulu, lalu kita open bills. Nah ini karena tunai maka kita klik 2 kali, lalu kita klik di bawahnya yaitu klik payment. Kita atur dulu tuh tanggalnya karena ini masih sama, lalu kita klik payment. Nah itu akan muncul menu seperti ini pada payment. Nah ini kita tuliskan amount-nya, sejumlah berapa kita bayarnya. Ya ini pada transaksi tanggal 2 adalah sebesar 1.128.000. Nah lalu kita record aja, lalu cancel, lalu kita record. Setelah itu transaksi kedua yaitu diproduksi 1000 bahan tahu putih. Ini kita buka purchase inventory, kita atur dulu tanggalnya, lalu kita klik memonya. Memonya adalah memproduksi 1000 tahu putih. Setelah itu kita tap, lalu kita isikan item numbernya, yaitu untuk 1000 tahu putih dengan tahu kuning itu sama. Perbedaannya kalau tahu kuning ditambah 5 kilo tahu kunyit, ditambah 5 kilo kunyit. Nah untuk pertama adalah BB, yaitu kedelai sebesar 40 untuk 1000, karena sudah ada pada data bahwa 1000 produksi membutuhkan 40 kilo bahan baku. Nah ini untuk akunnya kita bisa pilihkan barang dalam proses bahan baku atau biaya bahan baku. Nah untuk yang kedua adalah bahan penolong. Kita karena ini pemakaian bahan baku sehingga kita minuskan untuk kuantitinya. Kita tap. Nah untuk akunnya itu barang dalam proses bahan penolong atau biaya bahan penolong. Yang ketiga masih sama untuk air kelapanya. Setelah ini kita kontrol R, muncul jurnalnya, lalu kita oke. Setelah itu bisa kita record. Nah selanjutnya adalah karena ini kita asumsikan langsung jadi, sehingga langsung kita tambahkan ke produk jadinya. Ini ada jurnal untuk penyesuaian produk jadi, sehingga produk jadinya bertambah 1000 buah atau 1000. Nah untuk tahu putih itu unit costnya adalah Rp526 per buahnya. Nah ini untuk akunnya kita bisa pindahkan ke finish good atau ke persediaan barang jadi. Lalu kita record. Selanjutnya adalah penjualan secara kredit. Nah ini dari toko amanat, sehingga kita jurnalnya pada sales.
Lalu ini kita layarnya kita ganti dulu item. Kita pilih suppliernya adalah toko maju terus. Nah, untuk terminnya sudah benar, lalu kita bisa gantikan tanggalnya, yaitu sesuai tanggal 5 bulan 12 2019. Oh, karena ini penjualan ada tanggal 4, mohon maaf. Nah, ini kita isikan sipnya atau kuantitinya sebenarnya 750. Untuk item numbernya adalah tahu putih atau produk jadi 1. Untuk price-nya adalah 1000. Nah, karena dalam soal untuk pajaknya NT atau not tax, jadi kita ganti dulu teksnya dengan NT, not reportable. Kita use account. Nah, ini kita tunjukkan dulu bahwa dalam soal tadi itu adalah NT. Nah, kita ganti, lalu kita Ctrl R. Nah, di sini sudah benar jurnalnya, lalu kita record. Kita klik in Oracle atau cancel aja, sudah bisa, lalu record. Nah, selanjutnya adalah untuk tanggal 5 menerima pesanan dari toko maju terus buah tahu putih. Nah, kita klik di sales sama enter sales, tapi kita ganti dulu di pojoknya itu kita ganti order. Nah, lalu kita pilih customer-nya adalah toko maju terus. Nah, untuk tanggalnya itu adalah tanggal 5. Lalu untuk sipnya itu sebanyak 500 buah. Ini untuk tahu putih. Price-nya masih sama, untuk penjualan adalah 1000. Nah, karena ini itu baru order, maka kita tidak bisa melihat jurnalnya, atau kita kontrol itu tidak ada rekap jurnal. Nah, lalu kita record in all, lalu kita close, cancel aja, lalu kita ke produksi tanggal 6, itu kita ke adjust inventory. Sama langkahnya seperti yang tadi, kita buka di adjust inventory, kita atur tanggalnya, kita isikan memo memproduksi sebanyak 250 buah tahu putih. Item numbernya adalah karena 1000 tahu putih itu membutuhkan 40, maka jika 250 itu kita membutuhkan 10 kilo kedelai. Nah, untuk bahan penolongnya pertama yaitu asam cuka itu sebanyak 5 ml. Nah, untuk bahan penolong ketiga yaitu sebanyak 7,5 liter. Air kelapa, untuk harganya masih sama. Untuk akunnya itu kalau bahan baku kita biaya bahan baku, kalau untuk bahan penolong kita isikan ke biaya bahan penolong. Lalu kita record, kita untuk cek jurnalnya biasa seperti CTRLR. Setelah ini kita record. Nah, jangan lupa kalau untuk pemakaian bahan baku itu kita harus minuskan kuantitinya. Jadi jangan sampai lupa, karena kalau kita tidak minuskan itu berarti sama aja kita itu menambah jumlah bahan baku. Setelah kita record, kita asumsikan langsung jadi pada hari ini juga. Jadi kita langsung jurnal produk jadinya. Untuk menambah jumlah dari tahu putih itu sebanyak 250 tahu putih. Nah, ini kita pilih dulu tahu putih PJ01, item numbernya, kuantitinya sebanyak 250, unit costnya 526 rupiah. Nah, untuk akunnya jangan lupa kita ke produk jadi. Nah, ini karena masih salah untuk jurnalnya, maka kita ganti dulu ke produk jadi atau finished good inventory. Setelah benar kita record, lalu kita ke
langkah selanjutnya yaitu ke tanggal 7 adanya pembayaran asuransi gedung untuk 2 tahun. Kita klik ke banking, lalu kita klik spend money. Nah, ini kita isikan dulu tanggalnya, kita ganti tanggal 7, lalu amountnya sebesar Rp2.400.000. Untuk memonya kita tuliskan asuransi gedung. Asuransi gedung dibayar di muka. Nah, untuk akunnya kita ganti ke akun sewa dibayar asuransi dibayar di muka atau prepaid assurance building. Nah, karena di sini masih cash on hand, karena ini di atas 1 juta, maka kita ganti dulu cash on hand-nya dengan cash in bank. Nah, pada soal sudah tertera kalau di bawah 1 juta menggunakan kas di tangan, dan di atas 1 juta berarti kita menggunakan cash in bank. Jadi ini kita ganti dulu cash on hand-nya dengan cash in bank. Setelah itu kita record. Kita lanjut ke transaksi ke-7, yaitu diserahkan toko maju terus dan dibayar tunai. Pesanan yang dipesan pada tanggal 5 tadi diserahkan ke toko maju terus dan langsung dilunasi saat itu juga. Nah, caranya adalah kita klik pada order, lalu kita ganti tanggalnya. Itu masih sama. Itu kita record, kita payment, lalu kita ganti tanggalnya udah benar, lalu kita isikan amount receive-nya. Karena tadi dibayar, maka kita isikan amount receive-nya sebesar 500.000. Karena ini itu mendapat potongan, jadi kita isikan potongannya. Mohon maaf karena tidak ada potongan. Karena ini itu ada potongannya, jadi kita isikan potongannya dulu, yaitu sebesar 10.000. Kita tuliskan dulu pada diskonnya 10.000. Ini karena terminnya belum diganti tadi, maka kita ganti dulu ya teman-teman dengan termin 2/10 N/30. Kita ganti dulu, lalu kita record ulang. Nah, ini baru kita masukkan dulu jumlah dari diskonnya, yaitu sebesar 10.000. Jadi kalau ada diskonnya, maka kita bayarnya dibayar hanya sebesar Rp490.000. Setelah out of balance-nya 0, kita bisa record, lalu pindah ke soal berikutnya, yaitu tanggal 8. Nah, ini untuk jurnalnya. Setelah kita Ctrl R, lalu kita record, kita klik print letter, lalu kita ini record saja. Kita cancel, kita klik OK. Setelah hilang kita close. Nah, kita bisa lanjut ke transaksi tanggal 8, yaitu pembelian perlengkapan. Kita bisa di spend money, kita isikan dulu
karena ini 250 kita gunakan cash on hand. Tanggalnya udah diisi, lalu uangnya 250.000. Lalu untuk akunnya adalah supplies. Berikutnya adalah tanggal 9, yaitu pembelian secara kredit toko selalu ada. Nah, kita klik sales, kita klik purchase, lalu kita klik enter purchase. Nah, untuk tanggalnya sudah benar, kita ganti, lalu kita billnya. Untuk billnya 40 kilo kedelai, bahan bakunya, lalu 20 ml asam cuka, 30 air kelapa, 5 tahu kunyit, 5 kunyit. Setelah itu kita Ctrl R, kalau mau cek jurnal bisa Ctrl R, tapi ini kita langsung record aja in Oracle, lalu kita klik no untuk cek kodenya, kita record, sudah. Nah, selanjutnya adalah memproduksi 1500 tahu putih dan 500 tahu kuning. Caranya sama, di adjust inventory. Pertama kita klik menu inventory, lalu adjust inventory. Setelah itu muncul inventory jurnalnya. Untuk tanggalnya kita ganti sama 10 bulan 12 2019. Untuk memonya kita isikan dengan memproduksi 1500 tahu putih dan 500 tahu kuning. Untuk item numbernya, untuk bahan bakunya kita minuskan sebanyak 60, sebanyak 80 kedelai. Untuk akunnya sama, biaya bahan baku untuk bahan kedua adalah asam cuka, yaitu sebanyak 40 ml. Akunnya. Lalu untuk bahan penolong kedua adalah air kelapa sebanyak 60 ml. Yang ketiga adalah kunyit, yaitu sebanyak 5 kilo. Per kilonya adalah dengan harga 2000, sama dengan bahan penolong. Lalu kita record. Nah, ini kita asumsikan langsung jadi kita langsung jurnal yang sama di hari yang sama, pada inventory jurnal juga, yaitu produk jadi. Untuk tahu putih itu sebanyak 1500 buah dengan unit costnya 526 rupiah. Dan untuk akunnya itu persediaan produk jadi. Nah, untuk produk jadi kedua adalah tahu kuning. Untuk kuantitinya adalah 500. Nah, untuk unit costnya itu adalah 536 rupiah. Nah, untuk menyasnya itu. Lalu untuk akunnya sama, yaitu persediaan produk jadi untuk jurnalnya seperti ini. Lalu kita record. Nah, kita close. Selanjutnya adalah tanggal 11 pelunasan toko amanat pada bulan Desember dan dijual semua produksi tanggal 10 secara tunai kepada siapa saja. Untuk diterima pelunasan kita klik sales, lalu receive payment. Kita klik receive payment. Setelah itu kita pilih dulu nama customernya.
Nama suppliernya yaitu Toko Amanat. Nah, pada penjualan 4 Desember kita itu menjual sebanyak 750 kepada kepada customer kita, yaitu Toko Amanat sebanyak 750 karena mendapat diskon sebesar 15.000 maka menjadi 735.000. Untuk tanggalnya jangan lupa kita atur, yaitu tanggal 11 bulan 12 2019. Setelah selesai kita bisa record dan lanjut ke transaksi berikutnya. Ini kita tuliskan dulu amount applied-nya pada itu, lalu kita record, kita print letter. Setelah itu tanggal 11 adalah penjualan tahu, jadi kita klik di enter sales. Nah, karena penjualan tunai maka kita klik aja untuk customernya adalah penjualan tunai. Lalu untuk tanggalnya tanggal 11. Untuk sipnya itu sebanyak, karena tanggal 10 itu adalah 1.500 bahan tahu putih dan 500 tahu kuning, jadi kita pilih dulu 1.000 tahu putih. Nanti untuk di bawahnya kita klik 500 buah tahu kuning. Nah, untuk kedua adalah produksi tahu kuning 1.005. Lalu kita record. Karena ini tunai maka kita langsung ke open order invoice, receive payment, lagi langsung kita menerima pembayarannya sebesar 980.000. Maaf teman, karena ini penjualan tunai yang tadi kita membayar sebenarnya 1.617.000 rupiah. Total belanja 0, lalu kita record, kita klik print letter. Nah, sudah selesai kita penjual tunai. Selanjutnya adalah pelunasan piutang dari toko maju terus, sehingga kita klik receive money pada enter pada menu tab sales. Toko maju terus, untuk tanggalnya kita atur dulu tanggal 12. Untuk amount reserve-nya 750. Kita tap aja lalu kita record. Setelah itu pembayaran gaji bagian administrasi. Kita klik spend money, lalu kita ganti tanggalnya, amount, dan juga memo. Untuk adalah pembayaran gaji. Nah, ini adalah salaries. Karena bagian administrasi sehingga tidak masuk pada BOP. Selanjutnya adalah pembayaran hutang toko selalu ada pada transaksi 9 Desember, sehingga kita pilih pada menu tab pay bills di sales, yaitu adalah toko selalu ada. Untuk transaksi tanggal 9 Desember adalah sebesar 386.000.
lalu kita record. Selanjutnya adalah tanggal 18, yaitu bayar tagihan berupa air dan listrik. Nah, kita klik di spend money, kita ganti tanggalnya dulu, lalu kita klik maunya sebesar 500.000. Untuk memonya adalah pembayaran tagihan air dan listrik. Untuk akunnya kita bisa ganti dengan akun BOP karena ini termasuk dalam tagihan pabrik, sehingga kita masukkan langsung pada BOP. Lalu kita record. Nah, yang tanggal 19 adalah tagihan telepon sebesar 250, masih sama di menu tab ini. Kita ganti tanggalnya saja, amountnya sebesar 250.000. Untuk memonya kita isikan di tagihan telepon. Lalu untuk akunnya kita bisa ganti yang sesuai, yaitu karena belum ada kita buat dulu. Nah, ini kita klik new tadi, lalu kita buat dulu jurnalnya, akunnya telepon expand. Nah, sehingga kita bisa ganti telepon expand. Kita bisa tap. Lalu selanjutnya adalah tanggal 20, pelunasan utang toko serba ada. Ini pada menu tab yang itu Pay Bills. Setelah itu diterima perusahaan di toko amanat. Kalau untuk pelunasan piutang maka kita di sales. Kalau dibayar tagihan pelunasan utang maka kita pada ruangan ruangan perempuan, dan itu harus kita jaga privasinya. Nah, untuk selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Nah, untuk penyesuaiannya bisa kita lihat. Nah, ini sudah sampai pada yang terakhir untuk selisih BOP, yaitu untuk BOP-nya sendiri adalah 1.457.500. Ini adalah BOP yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah selisih BOP-nya, sehingga selisih BOP-nya itu sangat banyak. Setelah ini kita tunggu dulu sampai kita memasukkan selisih BOP yang benar. Nah, selanjutnya kita record. Berikut ini ya teman-teman, sampai di sini untuk penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.